Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelas 3 ya? Kelas ajar ya? Berapa wajah saya hafal? Kalau nggak hafal masih perhatikan. Yang cowok juga kebanyakan saya hafal. Jadi itu semester ini saya tidak perlu mengenalkan diri ya, sudah tahu saya. Nama saya ada di sini. Jadi untuk semester ini saya mengampung mata kuliah manajemen pemasaran. Jadi kalian sudah mempelajari dasar-dasar manajemen. Sekarang manajemen bisa belajar apa dalam. Ada kita pelajari di sini ada manajemen keuangan, manajemen pemasaran, dan manajemen sumber daya manusia. Sudah ada lagi manajemen produksi sebetulnya. Cuma kita konsepnya di 3 tadi, manajemen keuangan, manajemen pemasaran, dan manajemen sumber daya manusia. Kalian nanti di semester 4 ya, semester depan kalian akan memilih nanti mau konsentrasi kemana. Jadi mulai terpisah nanti ya. Ada mau manajemen keuangan, pemasaran, atau sumber daya manusia. Nanti selama di semester ini kalian pahami betul, sehingga kalian nanti bisa minatnya mau kemana. Saya mau jadi opinion di manajemen pemasaran, kenapa manajemen pemasaran? Saya di manajemen keuangan, kenapa? Di manajemen apa? Sumber daya manusia, kenapa? Jadi beberapa manajemen konsentrasi tersebut akan mempelajari mungkin ilmu yang berbeda. Jadi di pemasaran nanti kalian akan mempelajari strategi pemasaran, pengajar pemasaran, ya, dan sebagainya. Jadi intinya nanti kita di semester ini saya akan memberikan materi mengenai pemasaran, apa itu pemasaran, apa itu manajemen pemasaran. Jadi konsep pemasaran itu seperti apa, analisis pemasaran itu seperti apa. Kemudian manajemen keuangan nanti dibawakan oleh mungkin SDM-nya Pak Asman. Nah, jadi sebelum kita masuk ke manajemen pemasaran pada ini ada 14 pertemuan kita ya untuk teori, dan kita ada lagi 2 pertemuan TS dan UAS. Jadi untuk pertemuan pertama kita akan membahas mengenai kontrak kuliah. Jadi jangan sampai nanti ada yang protes penilaian dan sebagainya. Untuk penilaian tetap ya, tidak ada 3 unsur penilaian, tugas sama lagi UTS dan evaluasi. Tugas 10%, UTS 35%, UASnya 50%. Nah kalian lihat di sini persentase mana yang paling besar di UAS. Berarti UAS usahakan ikut UAS. Jangan sampai kalian ikut UTS UASnya dari terpisah dan lulus gitu. Tugas juga. Presensi gimana? Presensi tidak mempengaruhi nilai. Presensi yang menentukan kalian boleh ikut tidaknya ujian minimal 75%. Dikali saja 75% kali 14 kali pertemuan berapa? Dikali 16 berarti. Habis ini dulu yang bertanyakan. Jadi tidak ada protes seperti ya. Pak, saya masuk terus penilaiannya jelek. Ya karena penilaiannya dari 3 unsur ini. Dari sini yang ditanyakan. Jadi ada pertemuan 1 sampai 16. Di sini ada UTS, di sini UAS. Penilaian juga masih agak berbeda ya. Kalau di semester lalu mungkin kita untuk mendapatkan A harus 92 poin kita. Sekarang turun jadi 91. 91 sudah dapat angka dia. Sebenarnya dulu sebelum peraturannya semester lalu itu memang seperti ini. 91 sudah dapat A. Karena peraturan baru 92 harus A, baru A. Sekarang kembali lagi 91 sudah dapat A. Kalau 99,99 berarti belum bisa dapat A. Yang mutlak harus 91. Ya. 81 sampai 90,99 ini B plus. Yang B nanti dilihat sendiri disiarkan gitu ya. Jadi di sini semua dosen memasukkan di kontrak kuliahnya ada penilaian. Saya dapat ini sampai ke bawah. Yang ini yang utama ya. Kalau mendapatkan nilai A dan B plus harus ini nilai. Untuk penilaian ada yang ditanyakan atau ada yang mau protes? Tugasnya, tapi rata-rata nilainya bagus semua ya. Untuk saya aja. Wah, awal biasanya masih nanti 3 akhir baru.
Saya harapkan sampai tingkat akhir kalian seperti ini, mengikuti terus. Karena yang ibu itu adalah untuk kalian. Dosen memang tangan saja dulu. Ya kalau ada dosen yang di bawah jalur, kalau pasti bisa Pak, kita baru sebelumnya kan ada 14 mulai, misalnya baru 10, Pak baru 10, kurang lagi Pak, apa Pak? Ya kita yang beringatkan seperti ini. Karena kewajibannya memang seperti itu. Oke, saya jelaskan dulu untuk konsep pemasaran, manajemen pemasaran ya. Jadi ini akan kita bahas nanti. Untuk materinya bisa kalian nanti biar disiapkan. Saya hanya menjelaskan saja ini. Jadi ini akan kita pelajari nanti dalam semester ini. Nah di sini ada konsep pemasaran yang atas, ya. Yang bawah itu adalah analisis pemasaran. Yang perlu kita perhatikan di sini konsep pemasaran ada kebutuhan, keinginan, permintaan, produk, nilai, perputaran, kemudian pasar pemasaran. Jadi konsep pemasaran ini bermula dari adanya kebutuhan dan keinginan. Jadi harus kalian pahami dulu kalau kalian mau masuk di manajemen pemasaran nanti kira-kira ada di manajemen pemasaran tidak? Atau keuangan? Keuangan siapa kira-kira? Belum ada gambaran. SDM belum ada juga. Paling banyak biasanya yang lalu-lalu pemasaran kan 2 kelas. Diikuti SDM biasanya ada sana. Yang terakhir biasanya yang pasti keuangan. Oke. Saya jelaskan sedikit untuk konsep pemasaran. Jadi kita pelajari nanti kita akan membahas ini kebutuhan keinginan apa, produk itu apa, nilai perputaran, hitungan perilaku konsumen, nasib dan seterusnya. Jadi konsep pemasaran itu bermula dari adanya kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan itu apa? Kebutuhan sesuatu yang dirasa kurang sejak kita lahir. Itu kebutuhan. Itu konsep pemasaran bermula dari adanya kebutuhan itu. Jadi nanti kalau kalian ingin menjual barang yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen. Jangan barang yang bisa kalian buat tapi tidak dibutuhkan oleh konsumen. Saya ingin menjual spidol saja. Saya jual ke anak-anak TK misalnya. Anak TK kan belum tentu dia punya spidol. Ya. Spidol mungkin dijual ke tenaga pengajar dan sebagainya. Jadi tempat tutup. Ya. Jadi harus kalian paham dulu kebutuhan dari konsumen. Jadi kebutuhan itu adalah sesuatu yang dirasa kurang sejak kita lahir. Contohnya apa? Contohnya apa? Kita butuh minum karena haus. Sejak bayi kan? Kita butuh makan karena lapar. Kita butuh pakaian untuk melindungi kulit kita dan sebagainya. Kita butuh pakaian, butuh makan, butuh minum dan sebagainya. Itu kebutuhan, ada kebutuhan. Jadi pemasaran konsepnya bermula dari adanya kebutuhan konsumen. Kemudian muncul keinginan. Keinginan apa? Keinginan adalah sesuatu yang tidak sempurna karena lingkungan. Lingkungan ini bisa macam-macam. Ada demografi, geografi, lingkungan sosial, keluarga dan sebagainya. Misalnya lingkungan geografi misalnya, daerah panas misalnya, daerah dingin. Lingkungan demografi itu kependudukan. Di sini bisa jenis kelamin, pria, wanita, atau anak laki-laki, anak perempuan. Jadi sesuatu dirasa kurang karena lingkungan itu macam-macam. Jadi itu pakaian, jika ada pakaian anak laki, anak perempuan. Ya, jadi kalau dari jenis kelaminnya, kependudukan dan sebagainya. Ya. Lingkungan geografi, daerah panas, daerah dingin dan sebagainya. Jadi kita mungkin menjual barang misalnya di daerah dingin dan kita menjual barang di daerah panas ini beda. Kita menjual barang kira-kira di daerah panas kita butuh pakaian yang lebih tebal. Panas ya sekarang ya. Panas kan? Panas. Kira-kira butuh apa kita kalau panas? Ganti konsep panas. Kalau kita jual di Eropa adalah AC karena sudah dingin saja. Ini karena lingkungan, ini karena lingkungan. Lingkungannya berarti panas. Ya, mau coba panas. Maksudnya sebenarnya panas itu dingin. Ini memang panas. Saya dulu waktu jadi dosen pertama kali di sini dingin.
sekarang kok agak menggeser panas seperti Malang juga mulai panas sekarang. Bandung juga dulu 15 tahun, 20 tahun yang lalu saya di Bandung, ini sekarang saya ke Bandung panas. Nah ini, jadi keinginan adalah sumber miras kurang karena lingkungan. Kemudian konsep yang ketiga ada permintaan. Jadi permintaan adalah keinginan yang disertai adanya daya beli. Jadi kalau kita ingin menjual barang, kita harus memahami dulu mengenai daya beli masyarakat di situ. Kalau kita menjual barang yang harga tinggi, yang tidak laku nanti, harus kita sesuaikan. Belum lagi adanya pesaing kita. Ya. Pesaing kita mungkin harganya relatif hampir sama dengan kita. Itu harus kita analisa daya beli. Ya. Jadi keinginan yang kita adalah keinginan permintaan adalah keinginan yang disertai daya beli. Kalau sudah ada daya beli, berarti mereka ada permintaan pasti kan. Kalau mereka tidak ada daya beli, belum muncul permintaan ini. Ya, misalnya saya butuh, masyarakat butuh misalnya minyak misalnya. Nah, kalau dia ada permintaan, berarti sudah ada daya beli di masyarakat. Kemampuan untuk membeli. Ya. Kemudian muncul adanya produk-produknya apa? Sesuatu yang dibutuhkan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan tadi. Nanti berada pada produk seperti apa yang harus kita ciptakan atau kita buat atau kita produk. Ya. Jadi intinya produk yang memang dibutuhkan oleh konsumen. Saya menjual produk yang bisa saya buat saja, bisa nggak? Ya bisa, tapi tidak laku. Jadi kita membuat produk, kita membeli produk yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen. Kemudian apa? Ada nilai. Nah, nilai adalah sesuatu produk itu harus kita beri nilai. Jadi nilainya adalah kemampuan produk untuk memenuhi kepuasan dan keinginan serta kebutuhan masyarakat. Contohnya begini, paling mudah apa? Stiker ya, kalau kita yang banyak cewek. Harganya berapa stiker? Kira-kira? Tergantung. Ini 250 sampai 300. Saat kalian beli, kemudian kalian pakai. Dengan harga produksi itu sudah memuaskan kalian belum? Memenuhi kebutuhan kalian belum? Yaitu nilai. Kalau nilai itu ada perbandingan antara harapan dan harapan dan kita perbandingan ya, harapan dengan yang diberikan oleh produk tersebut. Kalau harapan yang kita inginkan ternyata lebih rendah, kira-kira kita akan membeli produk itu lagi tidak? Ya. Kita akan beralih produk lain. Produk tersebut mungkin tidak kita pakai juga karena tidak memenuhi keinginan kita dan harapan kita buang atau kita simpan saja. Itu nanti kita pelajari di perilaku konsumen. Ya. Jadi kan sini ada konsep ya. Kemudian masuk ke pertukaran. Setelah kita beri nilai produk, inti pemasaran itu adalah pertukaran. Ya, intinya pemasaran adalah pertukaran. Pertukaran terjadi di mana? Pasar. Jadi intinya pertukaran, kalau pertukaran adalah transaksi. Transaksi ada di pasar. Pelakunya adalah pemasaran atau marketer. Jadi kita bukan energi masuk ke manajemen pemasaran, lulus kita menjadi marketer yang handal. Jadi perusahaan kalau tidak ada marketer juga susah. Memproduksi barang harus dijual, jadi butuh marketer. Butuh marketer yang handal. Jadi usahakan kalian masih semester 3, kalian benar-benar pahami saat kalian lulus sarjana manajemen, kalian sudah predikatnya sesuai dengan kompetensi kalian. Jangan misalnya lulusan sarjana manajemen, kompetensinya pemasaran, ditanya konsep pemasaran, kita tahu. Jadi saya nanti kalau tingkat manajer omongan, jadi ditanya konsep pemasaran apa sih, bagaimana? Itu bukan dengan memasarkan produk yang ada di perusahaan. Atau kalian punya usaha. Jadi bukan hanya dari perusahaan, tapi juga bisa membuka bisnis. Buka bisnis juga harus bisa pemasaran barang tadi. Jadi intinya pemasaran adalah pertukaran. Kalau pertukaran adalah transaksi. Transaksi terjadi di pasar. Sedangkan pemasaran itu adalah prosesnya. Nah, masuk di bawah ini ada analisis pemasaran. Nah, cuma nanti di manajemen pemasaran kita tidak terlalu detail, mungkin nanti di semester berikutnya. Jadi semester berikutnya nanti ada manajemen pemasaran profesional, ada manajemen analisis pasar dan perilaku konsumen dibahas sendiri. Jadi di manajemen pemasaran lebih mengenalkan saja dulu. Ya.
Nah, untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan ini kita analisanya ada di lingkungan. Kita melakukan analisa lingkungan untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan konsumen tadi. Tadi kebutuhan, keinginan dipengaruhi oleh lingkungan. Kita analisa lingkungannya seperti apa. Kemudian masuk ke perilaku konsumen. Untuk mengetahui permintaan konsumen, kita harus menganalisa perilaku konsumen. Perilaku konsumen ini ngomongin ya, macam-macam perilaku konsumen. Nah, perilaku konsumen ini harus kita segmen. Mungkin di kelas kita segmen itu kita kelompokkan. Ini perilaku konsumen macam-macam. Kita kelompokkan dulu. Di kelas ini mungkin ada macam-macam perilaku konsumen. Saya kelompokkan dulu nanti. Setelah saya kelompokkan, baru saya target pasar. Saya tentukan segmen mana yang mau saya masuki. Bisa tidak saya memasarkan produk di semua segmen? Bisa saja, tapi tidak efektif. Biaya juga besar. Supaya efektif, kita tentukan segmen mana yang mau kita masuk. Kita tentukan target pasar, sasarannya. Misalnya seperti ini. Saya ingin memasarkan mobil Brio. Mobil Brio kecil kan? Sedangkan di konsumen itu macam-macam, ada keluarga besar, keluarga kecil, ada mahasiswa misalnya. Nah itu saya mau target, saya mau Brio ini di mana? Kalau di keluarga besar ini tidak laku. Saya target saya di keluarga yang baru misalnya, keluarga kecil atau mahasiswa. Ya, target saya seperti itu. Kalau saya masuk ke keluarga besar mungkin tidak laku. Lakunya apa di keluarga besar? Ini Innova besar mobilnya. Ya. Kalau yang kelas sosialnya tinggi lagi, segmennya Fortuner misalnya. Kalau saya jual Fortuner di kelas-kelas sosial menengah ke bawah ada laku kan. Ya kita target dulu makanya. Dan kita tentukan dulu perilaku konsumen ini macam-macam mungkin. Kita kelompokkan agar kebutuhan ini bisa sama semua. Jadi segmen ini kebutuhannya sama, segmen ini kebutuhannya sesuai ini juga. Mungkin segmen ini dan ini beda. Baik, kalian harus menentukan dulu segmennya, kita kelompok dulu, kita target agar apa tadi efektif pemasaran kita. Setelah kita tentukan sasaran pasar sasaran atau target, kita lakukan penempatan produk di benak konsumen. Bukan produknya yang kita tempatkan, tapi image produk itu kita tempatkan di benak konsumen. Contoh seperti ini. Jadi kita menempatkan keunggulan produk kita dan perbedaan produk kita dengan produk yang lain. Contohnya paling mudah apa? Pasta gigi. Ada close up, ada Pepsodent. Close up semuanya apa? Yang kalian pahami di tutup close up apa? Nama segar. Kalau Pepsodent, gigi putih nanti berlubang. Nah, itu pemasarnya sudah menempatkan image produk itu di benak konsumen seperti itu. Jadi di benak konsumen kalau satu kita segar. Berbeda kan dengan Pepsodent. Nah itu penempatan produk maksudnya seperti itu. Kemudian setelah kita lakukan penempatan produk, kita susun strategi pasar, ya, strategi pemasaran kita. Jadi strategi dibutuhkan agar terjadi pertukaran. Jadi yang atas, inti pemasaran adalah pertukaran. Agar terjadi pertukaran kita butuh satu strategi. Nah, UMKM di Indonesia biasanya belum kita tidak. Ya, karena tidak punya konsep pasar, konsep pemasaran. Ya, kan asal menjual saja. Itu kadang kita melakukan pendampingan terhadap beberapa UMKM agar mereka survive terus. Dan ini, kalau kalian menjadi pebisnis, paling tidak konsep ini harus kalian paham. Dan ini kan kita pelajari di manajemen pemasaran. Sedangkan taktik gunanya, kalau strategi sifatnya jangka panjang ya. Kalau taktik ini relatif jangka pendek. Jadi untuk taktik ini digunakan untuk pelaksanaan strategi telah kita buat. Taktik kalau strategi tadi kita manfaatnya adalah agar terjadi pertukaran. Taktik gunanya agar terjadi kita bisa masuk pasar. Jadi taktik ini suatu waktu bisa berubah. Ya. Taktik ini suatu waktu bisa berubah. Ada yang menggabungkan ya strategi dan taktik ini menjadi satu. Sebetulnya agak beda. Sebetulnya agak beda. Taktiknya ada produk berupa barang dan produk berupa jasa. Ini produk, ini barang, ini jasa. Ini ada 4P, taktiknya ini ada 7P. Jadi untuk produk jasa memang kita butuhkan taktik yang agak lebih banyak. Ya, contohnya sini aja dulu ya. Barang di sini ada
part P ini maksudnya price, place, produk, promotion. Nah untuk jasa di sini ada tetap ya, ada price, place, produk, promotion. Kita ada part P ya untuk jasa. Di sini ada people, ada physical, evidence, dan proses. Jadi untuk jasa ditambah 3P, jadi 7P. Ini taktik sebetulnya. Tapi ada yang menyebut ini adalah strategi. Ya. Ada beberapa marketing atau dosen menyebutkan ini adalah strategi. Sebetulnya ini taktik. Tapi digunakan agar kita bisa masuk pasar tadi. Strategi digunakan agar terjadi pertukaran. Nah, nanti kita pelajari strategi itu contohnya seperti apa, taktik itu seperti apa. Jadi kalau taktik itu ada 4P dan 7P. Kalau 4P digunakan untuk produk berupa barang, 7P digunakan produk untuk jasa. Sampai sini dulu, ada yang bertanya? Nah, jadi nanti kalau kalian sebelum lulus mau buka usaha, pahami dulu. Jadi saya mau jual ini, kira-kira masyarakat butuh tidak? Ya. Jadi kita awalnya analisis kebutuhan masyarakat dulu sebetulnya. Baru kita siapkan produknya. Nah, produknya harus kita nilai. Ya. Ada yang ditanyakan? Materinya ada semua ya, nanti saya tuliskan di di dalam ini. Nah ini tugas pasar ya. Nah kalau kalian ingin jadi marketer, ini ada beberapa yang harus kalian lakukan. Yang pertama adalah meningkatkan kepuasan konsumen. Jadi dalam produk itu, dalam produknya, dalam produk ini sudah ikut layanan dan jadi dua unsur ini. Kalau kalian memasarkan barang harus jangan lupakan layanan dan kepuasan. Kalau salah satu unsur tadi tidak kalian penuhi, mungkin konsumen akan beralih ke produk lain yang dianggap lebih layanan lebih baik atau kepuasannya lebih tinggi. Jadi beberapa tugas kemasan di sini adalah meningkatkan kepuasan konsumen. Yang nanti kita pelajari ya. Jadi ini di pertemuan pertama yang kontrak mulia sebetulnya, cuma saya selingi tambahan karena materi ini. Kemudian menciptakan permintaan. Ini kalau permintaan bisa kita ciptakan. Kira-kira kebutuhan bisa kita ciptakan tidak? Tidak. Ya. Kalau kebutuhan memang dari sana sudah tidak bisa kita ciptakan. Jadi, kalau keinginan bisa kita ciptakan. Ya, nanti bagaimana menciptakannya yang kita pelajari. Ya. Mungkin kalian pernah ada sales atau promosi di pemasaran, kalian sebelum tidak butuh barang, tiba-tiba ada promosi, kalian tertarik jadi membeli. Itu bagaimana marketernya berhasil menciptakan keinginan kalian tidak ingin, jadi muncul keinginan. Nah kalau ada keinginan sering dengan daya beli, berarti sudah ada permintaan di situ. Ya. Jadi di marketing ini bukan hanya ilmu pemasaran saja, ada ilmu psikologis yang kita pelajari sebelumnya. Bagaimana kita memahami individu tiap konsumen. Yang ketiga tugasnya apa? Meningkatkan permintaan. Tadi meningkatkan kepuasan konsumen, menciptakan permintaan, menciptakan permintaan, kemudian meningkatkan permintaan, menjadi permintaan yang elastis. Maksudnya seperti apa? Menciptakan permintaan yang elastis. Jadi seperti ini. Kalau kita sudah mau jalan terhadap suatu produk, ada kenaikan sedikit, kita tidak peduli. Ya. Saya tetap ingin membeli produk tersebut. Ada kenaikan lagi, tidak peduli. Saya tetap ingin membeli produk tersebut. Jadi kenaikan harga dan itu tidak mempengaruhi permintaan konsumen. Ya. Jadi sing elastis.
Ya, jadi bagaimana marketer ini menciptakan menjadikan permintaan ini menjadi realistis, itu tugas marketer. Kemudian terakhir penyesuaian diri dengan lingkungan. Jadi setiap marketer harus paham lingkungan ini selalu bergerak cepat ya, ada perubahan cepat. Nah itu marketernya harus memahami. Untuk kebutuhan di sini sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah ini pengertian pemasaran ya. Jadi semua kegiatan manusia diarahkan untuk memasarkan kebutuhan dan keinginannya melalui proses pertukaran tadi. Itu pengertian pemasaran. Ada beberapa pengertian pemasaran dari beberapa ahli, tapi yang paling mudah dipahami saat ini. Jadi pemasaran adalah kegiatan manusia diarahkan untuk memasarkan kebutuhan dan keinginannya melalui proses pertukaran. Jadi intinya di pemasaran harus ada pertukaran tadi, intinya di pertukaran ini. Strategi yang kalian gunakan seperti apa? Kalian menjual barang kan intinya bisa terjual kan? Dan pertukarannya di situ. Nah ini proses pertukaran, beberapa proses ini pertama dari membeli konsumen, bagaimana kita menarik konsumen, menemukan dan memenuhi kebutuhan mereka. Jadi sekali lagi untuk kalian memasarkan barang atau menjual harus perhatikan kebutuhan konsumen. Ya. Kemudian merancang produk yang tepat. Nah ini nanti masuk di sini, masuk di di produk. Bagaimana kalian merancang produknya? Nah ini kan kita akan pelajari lagi. Bagaimana kita menentukan harga? Ingat di sini pesaing kalian sudah banyak, jadi kalian harus menentukan harga yang tepat. Produknya juga yang bisa memuaskan dan kebutuhan dan keinginan konsumen. Kemudian promosi, bagaimana kita memperkenalkan barang kita. Jadi nanti strategi kita itu ada macam-macam ya. Ada produk life cycle di sini. Nah ini saat kita perkenalan produk kita, strateginya seperti apa? Saat kita misalnya produk baru misalnya, saat kita menjual produk baru mungkin konsumen belum kenal kan? Berarti di tahap ini nanti kita pelajari. Jadi tahap perkenalan di sini strateginya seperti apa? Kemudian masuk tahap pertumbuhan, masuk lagi tahap kedewasaan. Setelah kedewasaan nanti di sini kehidupannya akan menjadi penurunan di sini. Jadi ada produk life cycle ada 4 tahap. Ada tahap perkenalan, kemudian masuk tahap pertumbuhan, masuk tahap kedewasaan dan penurunan. Nah ini strateginya beda semua di sini. Yang mungkin belum pernah kalian dapatkan. Jadi bisnis apapun, kalian menjual produk apapun harus paham konsep pemasaran ini. Nanti kalau yang ingin manajer keuangan, bagaimana kalian memanage keuangannya, mengelola keuangan, ya. Bagaimana perusahaan dananya harus tersedia, bagaimana mengelola dana ini, itu ada di manajemen keuangan. Resiko-resikonya seperti apa? Kalau SDM mengelola sumber daya manusia ada di perusahaan. Bagaimana meningkatkan karir mereka, bagaimana meningkatkan untuk kerja mereka dan sebagainya. Itu gambaran-gambaran. Nanti kalau kalian ingin masuk ke memilih manajemen sumber daya manusia. Sampai sini dulu, ada yang ditanyakan? Atau sudah ada yang punya usaha, kecil-kecilan bisnis? Biasanya mahasiswa sudah mulai ini ya, punya kegiatan bisnis kecil-kecilan. Saya punya usaha toko misalnya,
target pasar kita atau calon konsumen kita lebih banyak. Ya. Harusnya masih ragu ya? Yang ketiga. Jadi sudah saya berikan ya, kegiatan kebutuhan manusia adalah satu penjara sempurna. Jadi kebutuhan sudah ada dari sana, atau sudah ada pada jaringan tubuh manusia dan kondisi manusia. Kebutuhan tidak dapat diciptakan oleh masyarakat atau oleh penguasa. Jadi kalau ada soal, apakah kebutuhan bisa diciptakan? Bisa atau tidak? Nah ini keinginan jadi adalah sesuatu yang dirasa kurang karena lingkungan. Keinginan manusia sangat beragam, bahkan tidak terbatas. Tapi alat penguasaan terhadap terbatas sehingga muncul masalah tersebut. Itu tugas para pemasar harus memecahkan masalah konsumen agar keinginannya jadi kenyataan. Oleh karena itu, para pemasar harus mampu menciptakan keinginan konsumen. Permintaan nanti bisa dibaca sendiri ya. Jadi sudah dijelaskan nanti juga disebutkan juga. Produk, nilai, produk itu dapat ditawarkan guna memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia. Jadi kalau kalian nanti memilih salah satu konsentrasi, paling tidak kalian mempunyai satu buku pegangan. Kalau di pemasaran misalnya punya kebutuhan, itu paling tidak harus kalian ada bukunya. Kemudian nilai ini, nilai adalah kemampuan produk untuk memberikan kepuasan. Konsumen hanya mau membeli produk yang bernilai karena mereka memandang bahwa produk tersebut mempunyai nilai dan manfaat yang lebih dibanding harganya. Jadi kalau kalian tadi contoh disebutkan harga 250 sampai 300, kira-kira manfaatnya bisa lebih dari harga itu tidak? Kalau manfaatnya kalian terasa di bawah harga tersebut, kalian tidak akan kembali, tidak akan membeli kembali. Ya. Kalau harganya manfaatnya di atas harga tersebut yang kalian rasa, kalian akan membeli kembali. Yaitu kita harapkan adanya pembelian ulang, ada pembelian kembali. Ya, usahakan nanti kalau kalian menjual produk itu ada pembelian kembali. Jangan sampai konsumen yang membeli sekali terus tidak membeli lagi. Ya. Nah itu tadi agar konsumen atau pelanggan membeli kembali, pertama harus ada kepuasan. Nah, unsur kepuasan ini macam-macam ya. Jadi harga, mutu produknya seperti apa, layanannya seperti apa. Kalau salah satu unsur itu tidak tercapai, ya mungkin nanti konsumen akan beralih ke produk yang lain. Nah, ini pertukaran adalah tindakan seorang untuk membeli produk yang diinginkan dengan menawarkan satu sebagai ganti. Jadi intinya pemasaran pertukaran tersebut. Kalau ukurnya apa? Kalau ukurnya ada transaksi. Jadi pertukaran merupakan konsep itu pemasaran. Kalau ukurnya ada transaksi, transaksinya terjadi di pasar. Pasar sekarang apa? Pasar nyata dan pasar maya. Yang sekarang kan online, banyak online. Nah, online itu juga sebetulnya pasar juga. Pertemuan antara penjual pembeli tadi. Jadi bukan hanya pasar yang kita lihat fisiknya saja. Sekarang ada nanti kalian pelajari juga e-commerce ya, bagaimana memasarkan barang secara digital di semester 5 gitu. Dan kalian juga akan mempelajari analisa pasar dan perilaku konsumen. Secara perilaku konsumen itu seperti apa? Kalian harus pelajari secara psikologisnya seperti apa. Ya. Jadi jangan marketernya jangan cuek-cuek aja, nanti cuek-cuek konsumen juga nggak membeli. Itu hal yang menarik bagi saya di pemasaran. Dulu saya memilih S1 saya sebutnya akuntansi. Sebagai praktisi juga saya banyak akuntansi dan juga banyak membantu di marketing di perusahaan. Jadi seperti itu. Kalau di marketing itu kita seperti perang. Ya. Satu perusahaan dan perusahaan lain itu sudah siap mengambil konsumen. Dan bagaimana kita menentukan strategi kita. Itu saya tertariknya S2 saya dulu di
istilah strategi sebenarnya kita ambil dari istilah militer, strategi. Nah itu strategi itu kita ambil dari istilah militer. Sama saja kalau militer strateginya untuk memenangkan perang. Kalau di marketing apa? Untuk memenangkan apa? Konsumen. Jadi tidak ada, bukan perang seperti di militer. Nah mulai sekarang kalau yang ada tingkat di pemasaran kalian